atau Amel belum nge-mute. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Erin. selamat malam Bu Dila. Apa kabarnya Mbak Erin? Alhamdulillah sehat Bu. Lagi ngapain aja ini di rumah? Hari ini ngapain aja? Ya biasa sih kalau hari Minggu bersih-bersih rumah, terus ini ngerjain tugas tadi. Sekolahnya baik-baik aja kan ya Kak Erin? Ya itulah Bu. Bosan lah di rumah terus. Susah mata pelajarannya atau dipahami. Tapi udah mulai terbiasa ya sama keadaan pandemi ini. Iya, soalnya kan udah dari Maret, jadinya ya udah jalanin aja. Bentar lagi katanya juga mau masuk sekolah kayak biasa kan Bu. Ya udahlah, bentar lagi juga mau UAS. Iya. Jangan lupa belajar loh buat UASnya ya. Iya Bu, pasti. Soalnya kan susah gitu materi pelajarannya, jadinya harus ekstra buat belajar. Kalau enggak ya takutnya nanti nilainya jelek. Kemarin Mbak Erin udah udah ngechat saya, udah cerita sedikit tentang masalahnya Mbak Erin, tentang ini ya, sulit buat nerima pendapat orang, kayak nggak enak gitu ya, kayak takut gitu ya. Iya. Mungkin bisa diceritain lagi? Itu Bu, karena apa ya, orangnya itu kayak jaga image gitu loh Bu. Jadi saya pengen orang lain itu melihat saya itu bagus-bagusnya aja gitu. Jadi orang lain tuh kayak nggak suka sama saya gitu Bu. Jadinya apa yang saya tampakkan di orang itu kadang itu nggak real sayanya gitu. Saya cuma kayak pakai topeng aja supaya gimana caranya mereka tuh suka sama saya. Karena takutnya nanti kalau apa ya, kalau saya tuh nggak baik-baik sama orang itu mereka mikirnya jelek gitu loh Bu. Iya. Pikiran gitu. Takutnya temennya menjauh gitu ya. Bener Bu, soalnya mungkin itu ya, saya tuh takut aja kalau nggak punya teman, jadinya ya udah ngikutin aja teman maunya apa saya ngikut. Terus kayak misalkan ada orang yang bilang ini tuh kok kayak gini gitu, terus saya langsung kepikiran gitu loh Bu. Kalau dilihat dari apa yang Mbak Erin lakukan saat ini, itu Mbak Erin merasa nyaman nggak dengan perilakunya Mbak Erin? Enggak Bu, soalnya jadi beban gitu. Ya, nyamannya gimana? Nyamannya itu kalau mau ngelakuin sesuatu yang mungkin apa ya, kayak orang lain itu nggak biasa lakuin gitu ya, itu jadi takut. Wah nggak mau, ya udah cari aman aja lah gitu. Iya, berarti ini sekarang masalahnya Mbak Erin ini ingin bersikap lebih biasa lagi gitu ya, seadanya, ingin bersikap seadanya tapi tidak mau kehilangan teman gitu ya. Ya Bu, ya udah apa adanya aku gitu. Nah ini kalau saya lihat dari permasalahannya Mbak Erin ini bisa dibilang kalau Mbak Erin masih kurang memahami perilakunya Mbak Erin. Nah, jadi masih belum memahami ini maksudnya masih belum benar-benar memahami apa yang Mbak Erin lakukan, lalu tujuannya itu apa, lalu konsekuensinya itu bagaimana, lalu apa yang harus dilakukan yang baik itu bagaimana, itu Mbak Erin mungkin masih bingung ya untuk melakukannya gitu, untuk memahaminya. Benar kayak gitu Mbak Erin? Iya, saya jadi nggak ngerti aja gitu kenapa saya begini. Jadi saya ngerasa kalau itu tuh nggak baik gitu Bu, kayak merugikan. Makanya saya itu ngobrol sama ibu, mau minta tolong. Iya,
Jadi di sini saya ingin memberikan penawaran kepada Mbak Erin untuk melakukan strategi self management. Mbak Erin pernah dengar self management? Aku tapi nggak ngerti gimana nya. Emang pernah dengarnya kayak gimana Mbak Erin? Itu ya memanajemen diri gitu. Udah, Iya. intinya gitu aja Bu. Iya benar Mbak Erin, manajemen diri itu. Jadi ini strategi ini lebih ditujukan kepada perilakunya Mbak Erin untuk memahami perilakunya lebih dalam lagi. Biar Mbak Erin ini memahami, oh perilaku saya ini ternyata kurang gini, oh akibat perilaku saya itu kayak gini. Jadi lebih memahami konsekuensi dari perilakunya Mbak Erin, lebih memahami, oh jadi kalau perilaku saya kayak gini, nanti saya akan mendapatkan konsekuensi seperti ini, kayak gitu. Mbak Erin paham? Paham, Bu, paham. Nah, jadi saya akan menawarkan strategi self management ini kepada Mbak Erin agar Mbak Erin lebih memahami perilakunya Mbak Erin. Seperti itu. Mbak Erin mau? Mau. Nah, jadi self management ini tuh strateginya lebih, jadi Ibu lebih memandirikan Mbak Erin untuk memahami perilakunya Mbak Erin sendiri. Jadi saya tidak akan banyak membantu di sini. Jadi biar Mbak Erin leluasa untuk memahaminya sendiri di kehidupannya Mbak Erin. Seperti itu ya. Ya, Bu. Nah, di strategi ini ada 3 macam strategi di dalamnya. Ada 3 macam strategi yang bisa dilakukan. Yang pertama, bentar saya mau share screen ya. Ya. Bu, sebentar ya Bu, maaf. Iya? Saya mau balas chatnya tante saya dulu ya Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Udah Bu, maaf ya Bu. Nggak apa-apa. Udah? Bisa Ya, dilanjutkan ya? ya Bu. Nah, di sini tadi saya sudah menyampaikan ada 3 strategi. Pertama ada self monitoring, yang kedua ada stimulus control, yang ketiga ada self reward. Udah kelihatan ya screen-nya? Udah Bu. Iya. Nah, ini ada 3 strategi ini. Mungkin ada yang Mbak Erin pernah dengar dari 3 strategi ini? Belum, baru ini Ibu. Baru kali ini ya. Iya. Jadi saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu. Self monitoring ini semuanya ini bertujuan untuk memahami perilaku ya, Mbak Erin. Nah, kalau di self monitoring ini lebih diarahkan ke memahami perilakunya dari situasi munculnya perilaku, lalu apa yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan, lalu apa konsekuensinya, nanti perilakunya itu bagaimana, lalu keadaannya itu jadi bagaimana setelah perilakunya keluar, seperti itu Mbak Erin. Iya, iya. Paham ya? Jadi ini mulai dari awal gitu ya Bu? iya, jadi ini lebih kayak lebih melihat lagi ini contoh tabelnya ini yang di bawah ini. Jadi nanti akan ada tabel seperti ini. Ini nanti kita akan tahu, oh ternyata nanti dari perilaku yang seperti ini, dari situasi saya yang seperti ini, nanti akan ada perasaan seperti ini yang muncul. Nanti akan ada konsekuensi seperti ini yang muncul seperti itu. Ini untuk lebih memahami lagi.
Lalu untuk yang stimulus kontrol ini, itu strateginya lebih ke merubah keadaan. Jadi untuk merubah perilakunya, kita merubah keadaan di sekitar yang mengontrol perilaku kita. Jadi misalkan mungkin untuk mengatasi diet ya, mungkin ada orang yang obesitas, kelebihan berat badan, nanti dia akan merasa setiap melihat makanan dia ingin makan. Setiap ke ruang makan dia ingin makan. Seperti itu ya. Nah, di stimulus kontrol ini merubah keadaannya. Jadi dia paling tidak jangan melewati ruang makan agar dia tidak mau makan. Seperti itu, Mbak Erin. Paham? Iya Bu, paham paham paham. Nah, lalu yang ketiga ini ada self reward. Self reward ini penghargaan diri. Jadi dia akan memberikan penghargaan setiap mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Agar ini tuh gunanya self reward ini untuk mengikat perilaku yang sudah dibentuk tadi, yang sudah dituju tadi, itu untuk diikat, maka diberikan self reward. Kan kalau diberikan penghargaan kan kita jadi senang ya. Nah, terus kita akan melakukan perilaku yang baik itu terus-menerus. Seperti itu, Mbak Irin. Mungkin ada yang masih belum dipahami? Jadi kalau yang stimulus kontrol itu gimana caranya supaya saya tuh nggak cemas gitu ya Bu ya? Iya. Paham paham. Nah, dari ketiga strategi ini, mungkin Mbak Erin bisa memilih, boleh satu, boleh dua, terserah Mbak Erin. Mbak Erin mau pilih yang mana untuk mengatasi masalahnya Mbak Erin? Itu Bu, 1 sama 3 kayaknya Bu. Self monitoring sama self reward ya. Iya. Jadi dua ya. Sebenarnya satu nggak apa-apa Mbak Erin, cuman kalau dikombinasi lebih memberikan pengaruh yang lebih baik. Jadi Kalau kita 3 boleh Bu? boleh kalau mau, tapi nanti lebih banyak lagi kerjaannya. Oh ya udah Bu, nggak usah. 1 sama 3 aja. Loh, nggak apa-apa loh. Tergantung juga apa, dicoba dulu, sekarang 2 dulu, besok kalau dilihat hasilnya, nanti dicoba 3 gitu ya. Iya, iya Bu. Jadi sekarang kita beri 2 dulu. Pertama, berarti kita masuk ke self monitoring. Ini udah pasti ya 1 sama 3 ya. Kalau Mbak Erin Ya. udah berani memilih 1 dan 3 ini, berarti Mbak Erin akan benar-benar melakukannya loh ya. Insya Allah Bu. Jadi ini saya akan memberikan contoh terlebih dahulu untuk melakukan self monitoring. Ini tabelnya ya yang di bawah. Jadi di sini ada tanggal, situasi kecemasan, faktor pemicu, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu kerjakan, bagaimana situasi berakhir, bagaimana perasaanmu tentang hasil, apa yang dapat kamu lakukan. Nah, ini nanti bisa diisi di kesehariannya Mbak Erin. Setiap ada situasi yang membuat Mbak Erin cemas, misal tadi yang di masalahnya Mbak Erin ya, Mbak Erin cemas kalau akan dikritik oleh teman Mbak Erin. Jadi dituliskan saja tanggalnya berapa gitu ya. Situasi kecemasannya mungkin sedang presentasi misal. Presentasi, faktor pemicunya dilihat oleh teman-teman dan dosen, misal seperti ini. Lalu apa yang dipikirkan? Takut presentasi kurang baik, apa yang kamu kerjakan? Gugup saat presentasi. Ini saya tulis dulu ya Mbak Erin ya. Iya Bu. Bagaimana situasi berakhir?
Nah, ini saya sudah memberikan satu contoh situasi. Misal situasi kecemasannya saat presentasi ya. Saya tuliskan di sini presentasi. Lalu apa yang menyebabkan faktor pemicu kecemasannya ini apa? Ternyata saya tuh cemas dilihat oleh teman-teman dan dosen saya. Lalu apa yang kamu pikirkan? Takut presentasi kurang baik. Lalu apa yang kamu kerjakan? Jadi perilaku apa yang dikeluarkan saat situasi itu gugup saat presentasi? Mungkin sulit berkata atau gimana? Bagaimana situasi berakhir, presentasi berakhir kurang baik misalkan. Lalu bagaimana perasaanmu? Nah, ini perasaan ini bisa diisi dengan diukur dengan skala nggak apa-apa. 1 sampai 10 perasaannya dari situasi itu tadi berapa? Misal 2 gitu ya. 2 karena presentasinya berakhir kurang baik. Lalu, apa yang dapat kamu lakukan? Ini kita memberikan solusi akhirnya. Oh, jadi karena tadi udah gugup saat presentasi, karena takut presentasi kurang baik, jadi ini solusi yang saya berikan. Saya harus mengatur nafas dan menyiapkan presentasi dengan baik. Seperti itu. Mbak Erin paham? Paham, paham, Bu. Mungkin Mbak Erin bisa menerapkan satu contoh dari situasi Mbak Erin merasa cemas. Loh, Bu, apa ya? Mungkin itu temen itu ada yang apa kayak ngomong, Rin, kok kamu apa sih kayak mendominasi kelompok gitu loh Bu, kalau diskusi itu ada yang bilang kayak gitu. Jadi ini dikritik ya, situasinya dikritik oleh teman Ya, di dalam diskusi kelompok. saat diskusi. Seperti ini ya. Lalu faktor pemicunya apa yang menyebabkan kecemasannya Mbak Erin? Itu bilang, Rin, kok kamu tuh apa ya banyak kerja sih kayak mendominasi kelompok gitu Bu. Kasih kritik sama temen apa ya. Berarti faktor pemicunya ya kritikan tadi ya, kritikan teman tadi ya. Lalu apa yang dipikirkan Mbak Erin saat itu? Saat dikritik oleh teman-teman Mbak Erin, apa yang dipikirkan Mbak Erin? Apa temanku tuh nggak suka sama aku Bu. Hmm. Lalu apa perilaku yang ditunjukkan Mbak Erin saat itu? Langsung diem gitu Bu, kayak nggak aktif di diskusi. Jadi ya udah kamu aja guys, gitu. Saya ngikut aja. Iya, berarti pasif ya, jadi pasif ya setelah dikritik. Lalu setelah itu bagaimana keadaannya setelah Mbak Erin dikritik seperti itu? Diskusinya tuh hening gitu loh Bu, jadi nggak selesai diskusinya. Diskusi berakhir kurang baik. Lalu dari perasaan kecemasannya Mbak Erin tadi, berapa peringkatnya? Berapa Bu? 1 sampai berapa Bu? 1 sampai 10? 10 itu yang gimana Bu? Itu yang ya ditentukan Mbak Erin aja. Kalau mau satu yang paling kurang cemas, nggak apa-apa. Atau mungkin Cemas kalau banget Bu. ini cemas banget ya, nggak apa-apa ditulis pakai cemas banget, nggak apa-apa. Jadi nanti kriterianya cemas sekali, kurang cemas, sama tidak cemas gitu ya. Oh, ya. Lalu apa yang bisa dilakukan Mbak Erin? Mungkin Mbak Erin bisa memberikan solusi. Bingung Bu, saya biasanya kalau gitu ya udah nggak saya pikirin, jadi ya wes lah kalau kamu nggak suka sama aku ya udah gimana, kan aku juga boleh berpendapat kan gitu Bu.
Tapi setelah itu Mbak Erin masih berani untuk memberikan pendapatnya Mbak Erin lagi atau lebih memilih diam di pertemuan selanjutnya? Gantung Bu. Kalau misalkan si anak itu ikut diskusi sama kelompok, maksudnya jadi kelompok satu sama saya gitu ya, itu biasanya ya saya banyak diemnya. Kalau misalkan dia ternyata pendapatnya beda sama saya, ya udah saya diem gitu Bu. Berarti di sini menyampaikan pendapat dan gini ya. Jadi lebih menerima keadaannya begitu saja gitu ya. Pokoknya sudah Ya disampaikan pendapat, setelah itu bagaimana terserah anaknya gitu ya. benar Bu. Nah, jadi ini boleh dituliskan seperti ini Mbak Erin, nanti bisa diterapkan di kehidupannya Mbak Erin. Nanti setiap ada situasi kecemasan apapun yang berhubungan dengan mungkin dikritik teman atau sedang apa dan takut dinilai oleh seorang, nggak apa-apa dituliskan di sini, lalu nanti diisi semua tabelnya. Di sini Mbak Erin akan mengetahui, oh ternyata di situasi ini tuh saya tuh cemasnya segini. Oh ternyata pas situasi ini tuh saya tuh berpikiran seperti ini. Lalu saya tuh perilaku saya yang timbul dari pikiran saya itu jadi seperti ini. Lalu ternyata hasilnya itu kurang baik. Jadi apa solusi yang akan saya berikan? Jadi nanti Mbak Erin di sini juga dilatih untuk memberikan solusi, memperbaiki perilakunya Mbak Erin seperti itu. Mbak Erin paham? Kira-kira nanti bisa diterapkan atau tidak? Itu Bu yang susah, yang itu Bu solusinya. Solusinya ya? Iya. Tidak apa-apa, sebisanya aja. Memang belajar pelan-pelan aja Mbak Erin. Jadi nanti kalau ketemu solusi apa, dituliskan aja dulu. Meskipun belum bisa melakukannya, tapi dituliskan dulu nggak apa-apa. Berarti kan Mbak Erin sudah berhasil untuk memikirkan solusinya, sudah berani untuk memikirkan solusi dari perilakunya Mbak Erin tadi. Jadi Untuk ya udah kalau misalkan kayak gitu nanti aku kayak gimana, coba gitu ya Bu ya. Iya, pokoknya dicoba, dipikirkan dulu, nanti untuk melakukan atau tidak, itu dilihat nanti. Ya, udah paham ya sampai sini? Mungkin ada yang mau ditanyain lagi? Itu tanggalnya berarti terserah kapan kita kecemasannya muncul gitu ya Bu. Iya, seperti itu. Nah, mungkin nanti ini catatan ini bisa dituliskan sebelum keadaannya berlangsung atau setelah. Kalau sebelumnya juga bisa dituliskan, mungkin Mbak Erin kepikiran, misal kayak ini tadi ya, kepikiran ada situasi seperti ini, lalu bisa menggambarkan ininya, menggambarkan konsekuensi-konsekuensi yang keluar setelah adanya situasi ini, lalu nanti dibandingkan dengan keadaan ketika Mbak Erin benar-benar menemui situasi seperti ini. Nanti bisa dibandingkan seperti itu. Paham? Nah, nanti Mbak Erin juga bisa ngeliat ini dari tingkatan perasaannya ini, oh ternyata saya itu mengalami kecemasan sekali di situasi seperti ini. Oh, saya itu masih merasa cemas sekali, saya harus mengurangi rasa cemas saya. Gimana ya caranya kayak gitu. Jadi lebih paham lagi perilakunya Mbak Erin. Kalau di sini sudah paham, sekarang kita lanjut ke self reward ya. Penghargaan diri. Kalau yang self reward ini gampang sih sebenarnya. Sebelumnya saya mau tanya Mbak Erin, ada yang disukai? Ada sesuatu yang disukai Mbak Erin? Apapun itu? Cowok Bu. So, mungkin lebih spesifiknya gimana Mbak Erin? Sesuatu yang disukai, Bu, benda atau kegiatan Bu? Boleh benda, boleh kegiatan. Mungkin kegiatan itu yang disukai akhir-akhir ini dengerin musik Bu. Dengerin musik. Mungkin ada lagi selain itu? Makan Bu. Makan jajan ya? Iya.
Jajanan misal. Tapi ini setiap hari dilakukan Mbak Erin atau enggak? Iya, kalau makan tiap hari ibu. Ngemil itu pasti. Nah, ini mungkin nanti bisa ditambahin lagi ya, hal-hal yang disukai Mbak Erin yang lebih lebih disukain lagi ya, mungkin jarang didapatkan Mbak Erin, tapi Mbak Erin mau pengen dapat gitu. Misal jalan-jalan atau gimana yang nggak setiap hari didapatkan, yang nggak setiap hari dilakukan, mungkin ntar bisa ditambahkan. Misal ini saya tambahkan ya, jalan-jalan. Jalan ke Bromo, Bu. Oh, jalan-jalan ke Bromo, oke. Jalan ke Bromo, siap. Nah, nanti self reward ini kan gunanya untuk memberikan penghargaan ke setiap apa yang kita tuju gitu ya. Nah, ini nanti bisa digabungkan dengan self monitoring yang sebelumnya udah kita bahas. Nanti kan ini misal kecemasannya ini ya. Kecemasannya kan misal nanti tinggi. Kecemasannya tinggi, cemas sekali atau cemas sedengan atau gimana gitu ya. Nanti Mbak Erin kan buat solusi ini. Nah, dari solusi yang Mbak Erin buat, kalau Mbak Erin berhasil untuk melakukannya, nah nanti Mbak Erin bisa memberikan self reward ini ke dirinya Mbak Erin. Mbak Erin paham nggak? Oh, berarti kan saya buat solusi. Kalau misalkan saya bisa ngelakuin solusi itu benar, berarti saya ngasih reward kayak saya dengan musik atau jajan gitu ya, Bu? Nah, mungkin kalau untuk tahap awal bisa diberi skala dulu. Misal ini tadi ya, kayak menyampaikan pendapat dan menerima keadaan ini. Diberikan standar 1-10. Kalau misalkan Mbak Erin bisa melakukannya lebih dari 5, mungkin bisa sampai nilai 7, 8, atau bahkan 9. Nah, baru Mbak Erin bisa mendapatkan reward-reward ini. Tapi kalau ternyata masih di bawah rata-rata, nah Mbak Erin harus bisa menahan untuk memberikan penghargaan ini ke dirinya Mbak Erin. Bisa dipahami? Jadi solusinya itu benar-benar harus kayak berhasil gitu ya, Bu? Saya harus benar-benar ngelakuin itu, terus kayak ngefek ke saya, baru saya ngasih rewardnya. Iya, benar. Mbak Erin sudah paham? Paham. Udah, kalau self reward cukup seperti itu saja pemahamannya. Pokoknya yang perlu ditandai, self reward ini hanya bisa diberikan ketika Mbak Erin bisa menyelesaikan solusi ini, misalnya seperti itu ya. Mungkin seperti itu dulu. Mbak Erin bisa menerapkan self monitoring ini dan self reward di kehidupan Mbak Erin, di kehidupan sehariannya Mbak Erin. Nanti bisa diterapkan dulu, paling tidak 2 minggu ke depan dulu ya, dilihat dulu. Ini Mbak Erin, apa masih ada yang mau ditanyakan lagi? Nanti saya itu ya Bu, minta dikirim itunya. Filenya ya? Kotak-kotaknya. Ya. Nanti saya kirimkan lewat WA ya. Makasih ya Bu. Jadi kalau bisa Mbak Erin harus punya komitmen untuk melakukan ini ya, untuk diisi terus. Yang rutin ya. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Kalau enggak ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin bisa diakhiri ya. Jangan lupa jaga kesehatan terus ya. Ya Bu. Jangan lupa belajar juga. Iya. Makasih Bu Dila. Makasih juga Mbak Erin. Selamat malam. Assalamualaikum.